Sarden, ikan kecil yang hidup di perairan tropis dan beriklim sedang, adalah salah satu sumber protein laut yang paling digemari di dunia. Dengan harga yang terjangkau, rasa yang gurih, serta kandungan gizinya yang tinggi, tak heran jika sarden menjadi bagian penting dari meja makan di berbagai negara. Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana ikan-ikan kecil ini diolah, hingga akhirnya tersaji dalam kaleng rapi di rak supermarket? Mari kita telusuri bagaimana proses panjang yang dilalui sarden, mulai dari laut lepas hingga menjadi hidangan siap santap. Sebuah perjalanan yang memadukan teknologi modern, ketelitian manusia, dan standar kebersihan tinggi. Penangkapan sarden dimulai di pelabuhan nelayan. Waktu terbaik untuk memancing ikan ini biasanya adalah sore hingga malam hari, karena sarden termasuk ikan nokturnal yang hidup berkelompok dan naik ke permukaan laut menjelang senja untuk mencari plankton. Metode yang paling umum digunakan adalah pukat cincin. Kapal nelayan akan mengelilingi kawanan sarden dengan jaring besar berbentuk lingkaran. Setelah posisi ideal tercapai, jaring ditarik perlahan hingga membentuk kantong besar yang menjebak ribuan ikan di dalamnya. Dahulu, nelayan hanya mengandalkan naluri, memperhatikan burung camar yang berterbangan di atas laut, atau melihat gelembung di permukaan air untuk menandai keberadaan kawanan ikan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kapal-kapal modern kini menggunakan sonar dan radar. Perangkat ini memancarkan gelombang suara ke dasar laut, yang kemudian memantul kembali setelah mengenai ikan. Dari pantulan tersebut, sistem dapat memperkirakan jarak, ukuran, dan kepadatan kawanan sarden dengan akurasi tinggi. Begitu kawanan ditemukan, sarden diangkat ke kapal menggunakan pompa hisap atau jaring kecil, lalu disimpan dalam tangki berisi es atau air dingin. Tujuannya adalah menjaga kesegaran ikan, sejak menit pertama penangkapan hingga tiba di darat. Setelah kapal kembali ke pelabuhan, sarden harus segera diproses. Biasanya, seluruh hasil tangkapan dibongkar dalam waktu kurang dari 24 jam untuk memastikan kualitas terbaik. Ikan kemudian ditutupi lapisan es dan dimuat ke dalam truk berpendingin yang akan mengantarkannya ke pabrik pengalengan. Salah satu pabrik pengalengan terbesar di dunia adalah Gomes da Costa yang berlokasi di Itajai, Santa Catarina, Brasil. Pabrik ini mampu memproduksi lebih dari 2 juta kaleng sarden per hari. Angka yang luar biasa jika kita membayangkan setiap kaleng harus melewati serangkaian tahap pengolahan ketat. Begitu tiba di pabrik, sarden tidak menunggu lama untuk diolah. Dalam waktu kurang dari 5 jam setelah tiba, ikan-ikan ini sudah masuk ke tahap eviscerasi, yaitu pengeluaran kepala dan jeroan. Proses ini dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Pada sistem otomatis, ikan ditempatkan di atas sabuk konveyor dan dibawa menuju mesin pemotong khusus yang secara presisi memisahkan kepala dan isi perut. Namun di beberapa pabrik, tenaga manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan hasil bersih dan meminimalkan limbah. Pekerja menggunakan pisau tajam untuk memotong bagian kepala dan mengeluarkan jeroan dengan cepat di atas meja stainless steel yang higienis. Setelah dibersihkan, sarden direndam dalam air garam selama sekitar 30 menit. Tahap ini membantu meningkatkan cita rasa alami, sekaligus memperkuat tekstur daging ikan. Selanjutnya, sarden dicuci kembali untuk menghilangkan sisa garam berlebih sebelum masuk ke tahap pemasakan. Pemasakan merupakan salah satu tahap paling penting dalam produksi sarden kaleng. Pada tahap ini, industri pengalengan modern umumnya menggunakan 2 metode utama yang memiliki prinsip berbeda namun tujuan yang sama, yaitu memastikan keamanan pangan sekaligus mempertahankan cita rasa alami ikan. Metode pertama dikenal sebagai pemasakan sebelum pengalengan. Dalam proses ini, sarden yang telah dibersihkan diletakkan di atas rak logam miring, kemudian dimasukkan ke dalam oven uap industri. Suhu diatur secara ketat antara 100 hingga 120 derajat Celcius selama 10 hingga 20 menit. Penggunaan uap panas memungkinkan pemasakan berlangsung merata, tanpa membuat daging ikan menjadi kering. Selain itu, proses ini juga membantu mengurangi kadar air dan lemak berlebih, sehingga tekstur sarden menjadi lebih padat dan mudah disusun dalam kaleng pada tahap berikutnya. Metode kedua disebut pengepakan mentah, di mana sarden dimasukkan ke dalam kaleng dalam keadaan mentah bersama minyak zaitun, saus tomat, dan air garam. Setelah kaleng diisi, proses penyegelan dilakukan secara vakum untuk mengeluarkan seluruh udara di dalamnya,
sehingga oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme dapat dicegah. Kaleng-kaleng yang telah disegel kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf, yaitu mesin bertekanan tinggi, yang berfungsi mensterilkan makanan dengan uap panas bersuhu hingga 130 derajat Celcius. Metode pengepakan mentah memiliki keunggulan tersendiri karena mampu mempertahankan rasa alami dan kandungan nutrisi lebih baik dibanding metode pemasakan awal. Proses sterilisasi di dalam autoklaf berlangsung antara 30 hingga 90 menit, tergantung ukuran kaleng dan jenis saus yang digunakan. Selama waktu tersebut, seluruh bakteri, jamur, serta mikroorganisme penyebab pembusukan dimusnahkan secara menyeluruh, menjadikan produk benar-benar aman untuk dikonsumsi dan tahan disimpan dalam jangka panjang. Setelah tahap sterilisasi selesai, kaleng harus didinginkan secara bertahap. Pendinginan yang perlahan ini penting untuk mencegah perubahan bentuk kaleng akibat perbedaan suhu ekstrim dan menjaga kualitas produk di dalamnya tetap stabil. Dengan demikian, setiap kaleng sarden yang sampai ke tangan konsumen telah melewati proses pemasakan dan sterilisasi yang ketat, menjamin keamanan, cita rasa, serta nilai gizinya tetap terjaga. Usai dimasak, sarden disusun dengan rapi ke dalam kaleng. Cairan tambahan seperti minyak, saus, atau air garam kembali dituang untuk menjaga kelembutan dan cita rasa. Proses ini dilakukan dengan mesin otomatis yang memastikan takaran cairan dan posisi ikan seragam di setiap kaleng. Tahap berikutnya adalah penyegelan vakum. Tutup kaleng ditekan kuat hingga menempel sempurna, mengeluarkan seluruh udara di dalamnya. Langkah ini sangat penting, karena oksigen dapat menyebabkan oksidasi yang mempercepat kerusakan makanan. Kaleng yang baru disegel biasanya kotor oleh sisa cairan pengalengan, sehingga harus dicuci dan dikeringkan sebelum kembali ke autoklaf untuk proses sterilisasi akhir. Prosedur ini memastikan produk benar-benar aman dikonsumsi dan tahan lama, bahkan hingga beberapa tahun tanpa bahan pengawet kimia. Setelah semua tahap selesai, kaleng sarden diberi label dan dikemas dalam kotak untuk didistribusikan ke pasar domestik maupun internasional. Setiap kaleng akan melewati pengujian kualitas acak, mulai dari pengecekan kadar garam, kebersihan, hingga kekuatan segel. Diperkirakan lebih dari 3 juta ton sarden ditangkap setiap tahun di seluruh dunia, dan sebagian besar diolah menjadi produk kalengan. Ini menunjukkan betapa besar peran ikan kecil ini dalam industri pangan dunia. Selain praktis dan lezat, sarden merupakan makanan yang sangat bergizi. Ikan ini kaya akan asam lemak omega-3, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Kandungan protein tinggi di dalamnya, membantu pembentukan otot dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sarden juga mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D, nutrisi yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Menariknya, tulang kecil sarden yang lunak setelah proses sterilisasi bisa dimakan langsung, sehingga menambah asupan kalsium alami. Dengan segala manfaat tersebut, tidak berlebihan, jika sarden disebut sebagai makanan kecil dengan manfaat besar. Ia menjadi pilihan ideal bagi siapapun yang ingin menjalani pola makan sehat dengan harga terjangkau. Perjalanan sarden dari laut hingga menjadi produk kaleng adalah contoh luar biasa dari sinergi antara manusia, teknologi, dan alam. Mulai dari nelayan yang menaklukkan ombak, teknisi pabrik yang memastikan setiap tahap steril, hingga konsumen yang menikmatinya di rumah, semua terhubung dalam rantai panjang yang menghidupi jutaan orang di seluruh dunia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa sukai, bagikan, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menikmati sarden dari berbagai merek atau rasa favorit. Dan tentu saja, berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya tentang dunia pangan, teknologi, dan industri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Anda selalu sehat, diberkahi rezeki, dan terus memiliki rasa ingin tahu, untuk memahami bagaimana makanan sederhana bisa menyimpan kisah luar biasa di baliknya.